Di jantung Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah ekosistem yang kaya dan menakjubkan. Cagar alam Gunung Nyiut, wilayah yang menjadi benteng keanekaragaman hayati dan penyangga kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Hutan ini bukan sekadar hamparan pepohonan raksasa, tetapi juga rumah bagi flora dan fauna unik yang terus bertahan melawan perubahan zaman. Bagi masyarakat sekitar, cagar alam Gunung Nyiut adalah lebih dari sekadar hutan. Ini adalah sumber kehidupan, tempat mencari obat-obatan tradisional, dan ruang sakral yang diwariskan turun-temurun. Hubungan antara manusia dan alam di sini adalah cerminan keseimbangan yang telah terjaga selama berabad-abad. Dari kota Pontianak, perjalanan dimulai. Tim ekspedisi yang terdiri dari BKSDA Kalimantan Barat bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Kehutanan dan Fakultas MIPA, masyarakat Desa Tengon, serta praktisi konservasi bergerak menuju desa terakhir sebelum memasuki kawasan Gunung Nyiut. Jelajah Nyiut! Perjalanan menuju cagar alam Gunung Nyiut bukanlah perjalanan biasa. Jalan tanah yang berliku, penuh lubang dan lumpur pekat, menjadi tantangan tersendiri. Roda kendaraan kerap tergelincir, memaksa tim untuk turun dan mendorong. Tiga! Tiga! Ambil aja lo gimana? Tiga! Aku yang takut. Mereng. Bantu naik ke atas depan tuh, Pi. Mereng guys. Mereng guys, ini gimana guys? Tolongin guys. Mereng. Ini Pak kami. Di beberapa titik, jalanan bahkan hampir tak bisa dilewati, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ekstra. Tantangan besar ada di depan, sungai deras yang mustahil dilewati kendaraan. Tak ada jembatan, tak ada jalan pintas. Satu-satunya cara adalah menyeberang dengan berjalan kaki, mengangkat peralatan, dan berganti kendaraan di sisi seberang. Setelah perjuangan menyeberangi sungai, kendaraan lain telah menunggu untuk membawa tim melanjutkan perjalanan.
Setiap rintangan yang dilalui semakin mendekatkan tim pada tujuan hutan belantara Gunung Nyut yang masih menyimpan rahasia keanekaragaman hayati yang luar biasa. Setibanya di desa terakhir, Desa Tengon, tim ekspedisi berkumpul bersama masyarakat setempat. Mereka berbagi informasi, mendengarkan cerita tentang ekosistem hutan dari para tetua adat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan menyusun strategi untuk eksplorasi. Setelah diskusi mendalam, tim kembali membagi ke dalam beberapa kelompok kecil, masing-masing dengan fokus tugas dan tujuan penelitian yang berbeda-beda. Nah, jadi kita atur, ini rencana saya ya, pemikiran awal. Jadi akan ada dua kelompok yang pertama di camp 1, yang kedua langsung ke camp 3. Nah, pertimbangannya mungkin untuk tidak menumpuk di satu titik pada saat yang bersamaan. Untuk Bang Budi sendiri tadi sudah memaparkan bahwa akan ada yang nanti ikut beliau itu mulai dari perkiraan di 500 ya, jadi 500 dan 1000 untuk survei apapun. Mungkin nanti bisa ditandai termasuk kalau memang serangga dan lain sebagainya, ketinggian 500 sampai 1000 ini kita bisa pilah. Dalam hal ini juga sejarah buat saya pertama kali, dan pesan-pesan atau kata-kata yang saya sampaikan juga bingung apa yang mau saya sampaikan. Intinya saya berharap kita kompak, ikuti senior, ikut arahan senior dalam arti yang pernah ke sana. Nah, saya sendiri juga belum pernah ke sana. Nah, pesannya itu ya inti pesan dari saya. Jadi kita selalu jangan berpencar, jangan cari jalan sendiri tanpa arahan, tanpa petunjuk dari senior yang pernah ke sana. Ya. Kemudian masalah kalau katanya mitos-mitos di sana, katanya itu jangan teriak-teriak ya. Jangan ribut. Nah, jangan ribut, jangan apa katanya kan. Nah, mungkin kalau lebihan lah. Nah, bicarakan, mudah-mudahan nanti masing-masing orang mengambil data yang sudah dipesankan. Mengambil data yang dipesankan, sekecil apapun data itu sangat bermanfaat. Dan itu data yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Bahkan tahun 2022 kita ke sini, itu luar biasa hasilnya. Bahkan dipuji oleh Ibu Menteri. Untuk Nyut selalu disebut pada waktu itu, dan sampai sekarang pun disebut terus. Karena ada beberapa spesies unik yang ada di sana. Dan saya berterima kasih untuk bapak-bapak semua atas kemurahan hatinya mau menerima kami di sini, merepotkan bapak-bapak sekalian. Paling tidak hari ini dengan penuh semangat kita coba lagi prestasi kita tahun 2022. Mungkin ini lebih banyak daripada yang sebelumnya kita dapatkan. Untuk selanjutnya terkait dengan pesan-pesan Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan kita tidak berlebihan untuk bercanda, tapi tidak mungkin kita tidak bercanda. Nah, mungkin teriaknya aja apa segala macam yang ini, dan kami orang konservasi, orang kita semua biasa tetap menghargai kearifan lokal. Apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, harapan untuk kawan-kawan semua untuk bisa diikuti. Nah, yuk, jelajah Nyut. Dengan semangat dan rasa yang kuat untuk menyingkap misteri tersembunyi di cagar alam Gunung Nyut, tim memulai perjalanan ke dalam kawasan cagar alam Gunung Nyut.
Medan yang berat menghadang mereka, menanjak lereng terjal, menyusuri sungai berbatu, serta menembus rimbunnya hutan hujan tropis yang nyaris tak tersentuh manusia. Hujan mulai turun dengan deras, membuat tanah licin dan udara semakin dingin. Di tengah kabut yang sedikit menyelimuti rimbunnya hutan, tim terus melanjutkan perjalanan meski tubuh terasa lelah, langkah semakin berat dan peluh membasahi wajah. Tim pertama sampai di pos pengamatan yang terletak di pinggir sungai. Tim mendirikan perkemahan sederhana untuk perlindungan. Kebiasaan ya, gara-gara itu tuh yang Suara gemericik air sungai menjadi latar yang menyatu dengan hiruk-pikuk aktivitas tim yang mulai melakukan eksplorasi di sekitar pos. Mereka memfokuskan penelitian pada ekosistem sungai dan spesies yang ada di sekitar kawasan ini. Sementara itu, tim kedua bergerak lebih dalam menuju pos pengamatan kedua. Di lokasi ini mereka melaksanakan tugas eksplorasi, mengamati kondisi hutan sekitar, flora dan fauna yang ada pada kawasan tersebut. Tidak kalah penting, tim ketiga yang menuju danau baru yang belum banyak dijelajahi. Danau yang dikelilingi pepohonan ini menjadi lokasi eksplorasi untuk mempelajari ekosistem air tawar serta keanekaragaman hayati yang hidup di sekitar danau tersebut. Hamu unu deket camoy unu rupe delet nyut be lombongan BSA unu floh unu deket danau unu calak bunga-bunga dari kerja ternyata 4 jam kerja jadi balik ke enggak mendai langsung rombongan dari puncak mendai ke ada gas robat kedelat di penyung dan masyarakat pun buat jaga delat di kawasan di dan rombongan di penjaga delat di di lingkungan nyuti. Setelah beberapa hari melakukan penelitian di lokasi masing-masing, ketiga tim akhirnya bergabung di pos kedua untuk bersama-sama melakukan eksplorasi di Danau Lama. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita akan diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita semua, bagi anak cucu kita. Danau yang lebih luas dan kaya akan keanekaragaman hayati ini menjadi fokus utama untuk studi lebih lanjut mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayatinya. Kawan-kawan,
Jadi di sini kita menemukan jenis kantong semar Nepenthes. Dia satu rumpun, tetapi berbeda ciri-cirinya. Ya. Ini dia memiliki seperti trompet, dan ini memiliki bulu. Ya, ini perkiraan kita, ini jenis Nepenthes toge, dan ini peci perkiraan. Tapi nanti akan kita buktikan dengan kita mengidentifikasi lebih lanjut. Terima kasih. Salah satu aspek penting yang diteliti adalah kondisi airnya. Tim mengambil sampel air menggunakan botol untuk dianalisis lebih lanjut. Mikroorganisme dalam air menjadi perhatian utama karena peranannya yang krusial dalam ekosistem, baik sebagai indikator kesehatan lingkungan maupun indikator keseimbangan hayati perairan ini. Selain itu, tim juga melakukan pengukuran pH air untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan danau lama. Data ini juga menjadi kunci dalam memahami keseimbangan yang mendukung kehidupan berbagai organisme di dalamnya. Mengeksplorasi daerah danau lama gitu, dan memang kawasan tersebut cukup unik ya, karena memang di situ ya memang mencirikan bahwa itu ekosistem kerangas yang memang terjebak ya, yang terjebak di daerah catchment area. Jadi dia sebetulnya catchment area yang memang serasah itu mengumpul sehingga tumpukan serasah ini menjadi substrat tumbuhan, dan namun dia tidak subur. Makanya kami perkirakan itu adalah kerangas. Kakek mohon maaf kepada babai tapi biar dipercaya bisa serta tentang kawasan ti, biar bisa paham bahama, biar bisa takwi ini dah ke work KAT ini dah bisa kita memanfaatkan supaya ya ada obat untuk hamil penyakit nih selak dah masyarakat tak alami kan bisa tak nukloh kan itu daunnya dibilang jahe gunung. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nanti kita tanya. Tim etnobotani mendokumentasikan pengetahuan lokal tentang tanaman obat. Obat sakit perut. Tumbuhnya di gunung. Tumbuhnya di gunung. Cara makainya gimana, Pak? Direbus. Terus direbus, diminum langsung. Sakit direbus, diminum langsung. Sakit perutnya sakit perut apa, Pak? Mencret kah? Mencret. Campur garam sedikit. Iya, gula sedikit, setengah sendok. Mereka mendengar kisah tentang dedaunan yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Apa namanya? Duhoi. Daun hoi, Pak. Hoi berarti namanya. Hoi. Duhoi. Hoi. Nggak pakai hai. Nggak. Duo aja. Duhoi. Bueknya nih. Bueknya nih. Duhoi. Gitu. Duhoi, guys. Itu obat bengkak. Obat bengkak nih. Cara pakainya gimana, Pak? Cara pakainya ini dibungkus dengan daun, masuk ke dalam api itu suruh dia masak gitu. Habis itu diusap. Habis itu kita ambil, kita nempel ke tempat yang bengkak. Ini biasa kami pakai ini. Sama kayak camit berarti pakainya ya? Sama dengan itu. Ini merambat ya, Pak? Merambat kan? Kan licin dia nih. Enggak masuk di dalam tangkin tuh.
akar yang menjadi ramuan kesehatan. Pertama dikupas Pak kulitnya. Terus yang dipakai? Semuanya nih. Semuanya? Tadi kan agak harus potong-potong juga. Karena cepatnya. Kulitnya cuma buat bersihkan aja itu berarti Bang? Kita kan kalau ada ini kan kita potong gitu. Patah kayu gak? Oh tetap cincang-cincang. Tetap cincang-cincang ya. Mana ada tempat kita nih banyak cincangnya. Masalahnya. Banyak cincangnya. Itu ada wadah. Campur lilin. Dan pohon yang menghasilkan bahan pewarna alami. Tapi lebih bagus mana campur lilin sama enggak? Kalau kita untuk obat nggak usah campur dengan lilin. Enggak untuk ngecat, untuk ngecat. Nah, untuk ngecat sih bisa. Bisa. Lilin. Lebih bagus ya? Ini tuh umpat bom Supaya mutara dia yang kena cair, racun kena apa? maksudnya, cair. Oh, biar cair. Cair. Batangnya. Kalau untuk obat dikupas tadi terus direbus. Dimasukin tempurung. Dia dengan air kita minum. Ini diambil ininya nih. Digerus gitu Pak? Ini ditumbuk. Enggak, kulitnya ambil getahnya. Dikupas kulitnya. Oh, ambil getah. Ambil getahnya. Ini kan getahnya nih. Buahnya di dalam, lihat ya buahnya. Bukan buahnya, getahnya. Ini Bang. Yang buat obat getahnya atau bijinya? Getahnya nih. Nah, ini kan terkupas nih, nih. Nah, nih. Ini yang diambil. Ini yang diambilnya. Kita campur air. Diaduk-aduk. Bijinya nih dimakan, enggak apa-apa. Apa rasanya, Pak? Kerak. Sarah. Ambil tuh. Kayak kayu tadi, Pak. Bapaknya nahan pahit, Kak. Pahit juga. Bapaknya nahan pahit, Kak. Makanya dia nggak berani. Pasti gini. Masih kaki udah sampai sini rupanya. Saya kira di belakang. Pahit juga, Pak. Kan belum masak. Belum masak, kalau masak manis. Warnanya apa? Merah dia. Lebih merah. Lebih. Ini masih muda. Oh, kalau masak lebih merah. Ya, Ini Batangnya. Oh, kalau masak lebih merah. Setiap catatan yang dibuat adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan hutan ini. Kulit dari buk babur ya boleh tertapang dalam di Gunung Nyut, karena Gunung Nyut memang kuat mengandung obat, dak woi dan segala obat-obat itu pengalaman obat dan tungin racun dan tungin obat-obat daya demam, ada kanker, ada peta semua naik ke gunung itu. Jadi lah dari peta bisa lo dan bisa memanfaatkan supaya ya dapat bendi supaya ya gunung itu bisa menguik dari pusat sampai ke tempat supaya masyarakat bisa mandiri lah ke gunung itu supaya jangan ya mengugut tidak hak tidak kan memang gunung itu sering saya ada jaga ada sih mudah itu karena gunung itu karena ya memang kila warga ada paling ngoi gunung itu dari semua. Di sisi lain, tim botani menyusuri jalur hutan, mencatat spesies tumbuhan langka, dan mengumpulkan sampel untuk penelitian lebih lanjut. Mereka mencari tanaman endemik yang mungkin belum banyak dikenal oleh dunia ilmiah. Perkenalkan, saya Aswan Reza. Kami dari tim ekspedisi Gunung Nyut yang jilid kedua. Saya di sini tim teknis bagian botanis. Untuk hari ini kami telah melakukan pembuatan herbarium dan ada beberapa jenis yang telah kami temukan. Salah satunya Zingiberacea daun hitam. Untuk saya sendiri sampai saat ini Zingiberacea daun hitam ini belum saya ketahui genus maupun spesiesnya. Jadi dalam dugaan saya ini merupakan bisa jadi spesies baru ataupun new record yang ditemukan di
Gunung Nyut. Untuk spesies yang kedua, ini merupakan jenis laurasi. Tapi jenis laurasi ini memiliki buah yang kecil, juga ditemukan di Danau Lama Gunung Nyut. Terus ada beberapa jenis anggrek yang kami temukan yang bisa jadi kemungkinan merupakan Euricot karena baru ditemukan di Danau Lama dengan habitat yang berbeda. Jadi untuk potensi-potensi penelitian ataupun potensi-potensi flora ataupun Euricot bisa lebih banyak jika adanya eksplorasi berkelanjutan ataupun adanya penelitian-penelitian seperti ini. Jadi harapan kami ke depannya semoga dari BKSDA ataupun tim-tim peneliti bisa lebih mengeksplor habitat baru ataupun danau lama yang ada di Puncak Nyut. Tim Aves dan Mamalia mengamati burung-burung dengan menggunakan teropong, kamera dan perekam suara. Mereka mencatat pola komunikasi burung dan mendokumentasikan spesies yang masih jarang terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Saputra dari tim ekspedisi Gunung Nyut. Di teknis saya di bidang fauna. Untuk di penjelajahan kami kali ini, kami pertama di lokasi Danau Baru. Untuk potensi yang kami ambil, pertama kami mengamati burung. Ya, untuk beberapa jenis kami temukan seperti kengkareng hitam, Asacoceros malayanus, terus empuloh Kalimantan, beringgi kelabu juga sempat kami potret, dan beberapa jenis lainnya. Kami sempat juga menemukan satu individu kukang Nycticebus, cuman belum sempat teridentifikasi untuk spesiesnya. Kami juga menemukan endemik juga, mungkin cicak daun di beberapa lokasi, tepatnya di Danau Baru itu di pohon ara. Mungkin untuk potensi burung di sini agak sedikit berkurang untuk potensi burungnya. Kamera jebak dipasang di titik-titik strategis untuk menangkap pergerakan mamalia nokturnal yang sulit dideteksi secara langsung. Untuk potensi mamalianya di sini agak sedikit berkurang terkait dari jenis temuan-temuan itu sendiri. Kami menemukan beberapa jenis seperti rusa itu sudah dari jejak, kemudian pelanduk, tenggiling, bajing, tikus. Untuk kelelawar sendiri mungkin di sini sudah tidak terlalu banyak dikarenakan faktor ketinggian dan lain-lain. Oke, ini kita sedang memasang perangkap tikus dan tupai ya. Jadi kita gunakan umpan yang ada lah. Jadi bisa dengan kelapa atau
makanan yang kita makan sebenarnya bisa juga. Ini kita pasang perangkap dan tetap kita ikat juga di sini supaya tidak lepas kemana-mana ya. Kita berharap mendapatkan jenis tikus-tikus hutan atau tupai-tupai yang berada di ketinggian lebih daripada 1000 meter DPL ya. Mudah-mudahan kita dapat yang kita harapkan, jenis yang memang berada di ketinggian tertentu seperti di Nyut ini. Mudah-mudahan berhasil lah. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Di sepanjang sungai yang jernih, tim ikan melakukan penelitian ekosistem perairan. Dengan jaring dan alat sampling, mereka mengamati ikan-ikan yang hidup di sungai ini, mendokumentasikan spesies unik yang menjadi indikator kesehatan lingkungan. Sesekali, tantangan datang dari derasnya arus yang menyulitkan pengambilan sampel. Oke, saya Nur Wahyu Al-Kadri dari Biologi FMIPA Untan. Saya di sini di ekspedisi Nyut yang kedua itu sebagai tim teknis, khususnya ngambil untuk yang bagian mikro dan ikan. Dan juga di sini setelah kita melakukan ekspedisi itu mendapatkan temuan data lah untuk khususnya ikan itu berbagai jenis dan cukup unik karena yang kita susuri itu berbagai ekosistem, khususnya ekosistem yang ada di sungai aliran deras ini yang ada di gunung sama daerah yang gunung yang memiliki kawah berupa kawah atau berbentuk seperti danau. Nah, di situ juga memiliki beberapa jenis ikan yang cukup unik, khususnya yang di aliran sungai ini ada beberapa ikan batu atau ikan pasir yang kita temukan saat sampling, dan juga ada beberapa jenis seperti siluride atau lele. Nah, seperti itu. Tim Herpetofauna menyusuri jalur hutan yang lembab dan berbatu, mencari reptil dan amfibi yang bersembunyi di balik dedaunan dan bebatuan. Hujan yang turun di malam hari menambah tantangan, memaksa tim untuk meneliti dalam kondisi tanah yang basah dan licin. Tim serangga memasang perangkap cahaya dan menggunakan jaring entomologi. Di tengah kegelapan malam, berbagai jenis serangga mulai berdatangan, menampilkan keindahan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tak hanya malam hari, tim serangga dengan semangat menerobos rimbunya hutan untuk menangkap serangga. Nama saya Margis Rahman, saya dari Universitas Tanjung Pura. Dalam eksplorasi kali ini ke Gunung Nyut, saya bertugas sebagai pengkoleksi serangga. Untuk sampai sekarang, serangga yang sudah terkumpul ada lebih dari 115 jenis, di mana diantaranya itu ada beberapa serangga yang berperan sebagai bioindikator lingkungan seperti beberapa jenis kupu-kupu dan capung. Jadi harapan kedepannya untuk eksplorasi lebih besar bisa dilakukan untuk menggali lebih dalam potensi di sini. Kalau untuk temuan baru belum ditemukan, kita harus analisis lagi di lab. Nanti kita sampel-sampel yang udah dapat kita cek lagi di lab, karena kalau untuk menemukan spesies baru kita harus mengecek literatur lebih jauh. Setelah berhari-hari menghadapi tantangan medan yang berat, tim berkumpul kembali untuk berbagi temuan mereka.
Dari etnobotani hingga satwa liar, semua data yang terkumpul menjadi gambaran besar tentang betapa luar biasanya cagar alam Gunung Nyut. Pada ekspedisi Nyut tahap 2 ini, kita juga mencoba untuk mengeksplorasi biodiversity yang ada di kawasan ini. Nah, di sini saya juga membantu teman-teman yang memang di bidang herpetofauna, reptil, burung, dan mamalia. Saya membantu untuk mengkoleksi spesies-spesies yang ada. Nah, sepanjang beberapa hari ini kami untuk herpetofauna itu sudah mengumpulkan 17 jenis herpetofauna dan ada 6 jenis untuk reptil, dan untuk jenis-jenis burung juga cukup lumayan karena ya kami juga tidak bisa mengkoleksi secara persis untuk burung, karena memang di sini banyak burung-burung tajuk yang kita memang hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Namun dari suara untuk trugon saja ini sudah ada 4 jenis yang memang kita dengar perbedaan suaranya. Nah, kemarin yang bisa kelihatan secara langsung itu ada 3 jenis enggang, termasuk enggang gading. Itu kita bisa lihat dan memang pas dia bertengkar di atas kita, namun dia bukan sarang tidurnya di daerah ini, mungkin sarangnya di bukit lain. Nah, itu sempat hinggap dan kita juga ketemu di sini ada enggang badak, kemudian ada enggang keliningan yang memang ada sekumpulan sekitar 6 ekor itu. Gunung Nyut adalah harta yang harus dijaga. Keanekaragaman hayatinya bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Karena kawasan Gunung Nyut ini sangat kaya, pikir untuk kedepannya ini perlu lagi untuk melakukan eksplorasi biodiversity yang ada di sini. Memang untuk waktu, walaupun dulu sudah pernah ada ekspedisi pertama, ini ekspedisi kedua, namun kita perlu ada ekspedisi ketiga, keempat. Karena apa? Karena pertama, mungkin untuk mengkoleksi jenis-jenis anggrek kita harus mengkoleksi, kalau mau tahu spesiesnya justru saat anggrek itu berbunga. Dan di sini banyak sekali jenis anggrek, mungkin bisa mencapai ratusan jenis. Karena memang tidak berbunga, ya kita juga tidak bisa mengkoleksi dan tidak bisa mengidentifikasi spesiesnya. Begitu juga untuk Zingiberacea. Dan semoga ya ke depan ekspedisi untuk Nyut ini bisa lebih panjang dan memang melibatkan banyak tenaga ahli, itu herpet, tumbuhan, burung, mamalia, dan juga jenis-jenis yang memang untuk tanaman obat. Nah, ini untuk menggali lebih lanjut ya perlu adanya ekspedisi berikutnya. Dan juga kawasan ini memang sangat potensial untuk penelitian, ya khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena memang kondisi spesifiknya ada di sini. Mungkin itu. Petualangan ini mungkin telah usai, tetapi tugas kita belum selesai. Pengetahuan yang telah diperoleh harus diteruskan, disebarkan, dan dijadikan dasar untuk melindungi ekosistem yang luar biasa ini. Demi masa depan yang lebih lestari, demi Gunung Nyut yang tetap hidup untuk selamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari Sobat Hijau. Saya RM Widodo, Kepala Balai BKSDA Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim termasuk tim expert yang telah menyelesaikan kegiatan ekspedisi dalam rangkaian kegiatan jelajah cagar alam Nyut. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim dan menghimbau agar segera dilakukan analisa riset terapan atas hasil flora dan fauna yang telah teridentifikasi. Jelajah dalam rangka ekspedisi ini sangat penting karena bertujuan untuk mengeksplorasi semua potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya flora dan fauna yang bermanfaat dalam rangka pengembangan bioprospeksi khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Jangan ragu dan jangan putus asa, terus dikembangkan. Saya bersama seluruh keluarga besar BKSDA Kalimantan Barat mendukung dan mensupport penuh untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi melalui kegiatan jelajah dan ekspedisi berikutnya, termasuk terhadap 12 kawasan konservasi lainnya, sehingga menjadi satu database bahwa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai potensi flora dan fauna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan punya potensi bioprospeksi untuk dikembangkan. Utamanya adalah untuk memastikan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Terus semangat, salam lestari.